spesifikasi. Apalagi sekarang perusahaan otomotif kan sudah memberikan informasi lengkap. Sekian kilometer harus ganti, gitu ya, bannya, spare partnya harus diganti, itu variabel. Variabel untuk terkait dengan jarak. Ya, kita bisa hitung jatuhnya per kilo sekian. Ya, nah ini costing semuanya. Itu variabel. Jadi kalau nggak dipakai, nggak perlu kita bayar minyak, gitu kan. Jadi nggak boleh kalau dalam konsepnya BNS ya kasih tunjangan bensin sekian puluh juta, sekian juta, itu nggak masuk akal. Kalau mobil yang anggur masa kita kasih minyak kan, gitu kan. Ya, jadi ini terkait dengan aktivitas. Ya, kita harus bijak juga mana yang variabel, mana yang fix. Oke. Nah, kalau gaji supir gimana? Nah, masuk mana? Variabel atau fix? Gaji supir, sang supir. Gajinya, kalau gaji sih fix. Fix, ya. Tapi perjalanan. Maka harus dilihat skim kompensasinya. Mana yang fix, mana yang variabel. Kalau gaji pokoknya mungkin ya itu dia fix. Ya, kalau yang uang jalan, insentif yang kaitan dengan itu variabel. Ya, harus dilihat ke sana. Nah, sehingga total transport cost ini ada tadi. Itu kita isinya itu ini standing atau fixed cost, running atau variable cost, dan overhead. Ini kalau ini disebut dengan direct cost ya, yang langsung. Ini indirect. Overhead itu teman-teman administrasi pusat, ya teknologi, ya jadi beban pusat ada jatuh overhead, beban-beban yang dia ada karena mensupport operasional. Nah, perusahaan yang concern ke sini, overhead, concern juga. Ya, ini ada besar ini, ya, terutama di BUMN. Ya, Negara terkontrol ya. nggak terkontrol, ya, ya suka, ya, nggak terkontrol overhead. Ya. Nah, fokus kita di sini nanti, karena ini operation. Ya. Konting di sini, ya, konting, audit, legal, temporis sekretari. Kemudian ya itu DP yang memang untuk korporasi, ya dia ada karena ada dana korporasi. Ya. Nah biasanya ini dialokasikan, kan dia harus di-cover kan, produk kan, dialokasikan. Ya. Oh kalau menangkas sekian dari ini, menangkas sekian dari ini, dialokasikan. Ini arbitrase, artinya sembarangan dalam alokasikannya. Nah di dalam costing ada namanya activity-based costing. Mengalokasikan sesuai dengan kontribusinya. Nah itu berkomen lagi. Ya kita paham ini ya, jadi perbedaannya sudah sederhana. Standing of fixed cost, running of variable cost, dan overhead cost-nya. Baik, nah sekarang setelah paham konsep teori, ya kita masuk ke lebih spesifik lagi, vehicle standing cost, running transportasi ya. Jadi di sini biaya yang tadi apa? Biaya yang tidak berubah sesuai dengan aktivitinya kan. Nah ini terjadi biasanya berdasarkan waktu, bulan, minggu, tahun, bukan berdasarkan aktivitas. Jadi dia itu dibebankan bulanan, tahunan, gitu ya. Jadi time base ya konsepnya itu, periodic base ya itu base ya. Bukan ada aktiviti. Nah, cost ini apa? Terjadi karena kita harus menyiapkan kapasitas, ya kapasitas operasional, ya kan? Contohnya tadi ya, operation, insurance, driver cost, upah, gitu kan? Depresiasi dan juga interest tingkat bunga, gitu ya. Nah ini masuk fixed cost komponennya. Nah, kalau di laporan keuangan nggak muncul ini. Dan di publish juga nggak ada informasi dia total, ya total biaya transportasi juga. Nah bagi kami orang-orang operation ya nggak ada manfaatnya. Nah mestinya di breakdown gitu kan. Kalau kita mau lebih detail harus mau untuk keputusan harus di breakdown, harus rinci gitu ya.